Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Oktifani dengan NIM 222519084, kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi analisis real tentang sifat urutan pada bilangan real. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat urutan bilangan real, yaitu pada kepositifan atau positivity dan ketaksamaan atau inequalities. Untuk yang pertama, yaitu kepositifan atau positivity. Untuk definisinya, pada sifat urutan ini ada subset tak kosong P anggota R, yang dimana P adalah bilangan real positif subset dari bilangan real. Maka bilangan positif ini memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika A, B anggota bilangan real positif, maka A ditambah B anggota P, yang artinya jika dalam bilangan real positif ini berlaku penjumlahan, maka hasil operasi penjumlahan itu berada tetap di P, yang artinya sifat tertentu pada operasi penjumlahan. Yang kedua, jika A, B anggota bilangan real positif, maka A dikali B anggota P, yang dimana jika A dikali B, maka hasil perkaliannya tetap ada di P. Dengan kata lain, bahwa dalam P berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian. Selanjutnya untuk yang ketiga, jika A anggota P, maka memenuhi tepat satu kondisi berikut. Yang pertama, A anggota bilangan real positif, A sama dengan 0, dan negatif A anggota bilangan real positif. Sehingga sifat ini sebagai atau disebut dengan sifat trikotomi. Nah, mengapa? Karena membagi bilangan real ketiga bagian ini. Baik, selanjutnya adalah yang kedua, ketaksamaan atau inequalities. Nah, untuk definisinya yang pertama, jika A anggota bilangan real positif ditulis A lebih dari 0, yang artinya A adalah bilangan real positif. Yang kedua, jika A anggota bilangan real positif gabungan 0, dapat dituliskan A lebih dari sama dengan 0, yang artinya A adalah bilangan real non-negatif. Yang ketiga, jika negatif A anggota bilangan real positif, maka dapat dituliskan A kurang dari 0, artinya A adalah bilangan real negatif. Yang keempat, jika negatif A anggota bilangan real positif gabungan 0, maka dapat dituliskan A kurang dari sama dengan 0, yang artinya A adalah bilangan real non-positif. Nah, di sini mengapa kurang lebih dari dan lebih dari sama dengan? Untuk membedakannya, yang pertama lihat di sini ya. Jika A anggota bilangan real positif, maka dapat dituliskan A lebih dari 0. Tetapi jika di sininya lebih dari sama dengan dikarenakan jika A anggota bilangan real positif gabungan 0. Sehingga dapat dituliskan A lebih dari sama dengan 0. Nah, begitupun juga dengan yang negatif. Di sini jika negatif A anggota bilangan real positif, maka dapat dituliskan karena di sini yang negatif A, maka di sininya kurang dari, maka dapat ditulis A kurang dari 0. Dan untuk yang negatif A anggota bilangan real positif gabungan 0, maka dapat ditulis A kurang dari sama dengan 0. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya ini adalah lanjutan definisi dari ketaksamaan. Jika A dikurang B anggota bilangan real positif, maka dapat dituliskan A lebih dari B atau B kurang dari A. Dan jika A dikurang B anggota bilangan real positif gabungan 0, maka dapat dituliskan A lebih dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A. Baik, selanjutnya akibat dari ketaksamaan atau inequalities. Itu ada dua ya. Yang pertama A, B anggota bilangan real. Maka hanya satu relasi berikut yang berlaku. A lebih dari B atau A sama dengan B atau A kurang dari B. Nah, tiga ini merupakan sifat dari trikotomi. Nah, cara untuk membuktikannya dilihat dari sini ya. A, B anggota bilangan real. Maka A dikurang B merupakan anggota bilangan real, maka terbukti ya.
Selanjutnya untuk jika A lebih dari sama dengan B dan B lebih dari sama dengan A, maka A sama dengan B. Nah, ini kita akan mengandaikan ya dengan menggunakan bukti kontradiksi, di mana A tidak sama dengan B, maka A lebih dari B atau A kurang dari B. Nah, maka di sini bertentangan dengan hipotesis ini, yang akibat yang pertama ini, 2.3 yang pertama ini. Akibat yang ini, akibat A tidak sama dengan B ini, ya, yang tadi, maka dapat membuktikan bahwa dua buah bilangan sama, berarti A sama dengan B. Selanjutnya, teorema 2.4. Nah, untuk contoh soalnya diberikan sebarang A, B, C anggota bilangan real. Untuk contoh soal yang pertama, jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Nah, di sini kita akan membuktikan A lebih dari C. Yang dapat kita tuliskan A dikurang C lebih dari 0 ya. Nah, terus untuk di sini yang sudah diketahui ya bahwasanya A lebih dari B, maka dapat ditulis A dikurang B lebih dari 0, dan yang di sini juga B lebih dari C, maka dapat ditulis B dikurang C lebih dari 0 ya, menurut sifat urutan sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Maka jika kita uraikan di sini, perhatikan ya, A dikurang C sama dengan A dikurang B ditambah B dikurang C, yang dimana A dikurang B ini merupakan bilangan positif dan B dikurang C ini merupakan bilangan positif. Nah, jika dua buah bilangan ini dijumlahkan, maka hasilnya akan positif. Maka dapat tulis ya, maka di sini A dikurang C lebih dari 0, sehingga A lebih dari C. Maka terbukti ya untuk nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2, jika A lebih dari B, maka A ditambah C lebih dari B ditambah C. Nah, di sini kita akan membuktikan A ditambah C lebih dari B ditambah C. Nah, yang dimana dapat ditulis ya, A ditambah C dikurang B ditambah C. Di sini ya, A ditambah C dikurang B ditambah C sama dengan, nah untuk C ini habis ya. Maka sisanya yaitu kita tuliskan lagi sisanya A dikurang B. Nah, yang sudah kita ketahui bahwasanya A lebih dari B, atau bisa ditulis ya, A dikurang B lebih dari 0 yang merupakan bilangan positif. Maka di sini sama dengan A dikurang B lebih dari 0. Maka untuk nomor 2 terbukti. Selanjutnya, di sini jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka AC lebih dari BC. Di sini kita akan membuktikan AC lebih dari BC. Nah, maka dapat tuliskan ya, AC dikurang BC. Nah, di sini AC dikurang BC sama dengan, di sini kita akan menggunakan sifat aljabar. Maka dapat tulis AC ditambah negatif BC. Sekali isinya negatif BC sama dengan, nah di sini kita akan menggunakan sifat distributif, yang dimana ini kan C dan C. Nah, C ini bisa kita letakkan di kanan atau di kiri yang merupakan sifat komutatif, maka diperoleh A dikurang B dikali C. Nah, di sini kan ya, A dikurang B merupakan bilangan positif yang sudah dijelaskan ya sebelumnya. Nah, di sini juga dilihat ya untuk C-nya. Di sini C untuk dua buah bilangan, jika dikalikannya positif, maka hasilnya akan positif. Nah, maka dengan demikian diperoleh AC dikurang BC lebih dari 0 berdasarkan definisi AC lebih dari BC. Selanjutnya, latihan pada teorema 2.5. Nah, untuk yang pertama ini soalnya jika A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat merupakan bilangan positif. Untuk yang kedua, 1 lebih dari 0 merupakan bilangan positif. Dan 3, jika N anggota bilangan asli, maka N lebih dari 0 atau N itu merupakan bilangan positif. Nah, untuk yang pertama, jika A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat lebih dari 0 untuk setiap A bilangan real. Nah, di mana ya di sini kita menggunakan sifat trikotomi, yang dimana A tidak sama dengan 0, maka A kurang dari 0 atau A lebih dari 0. Nah, untuk A lebih dari 0, maka A kuadrat ini kan bisa A dikali A, yang dimana A dikali A ini atau dua buah bilangan yang dikalikan maka akan menghasilkan bilangan positif. Sehingga A dikali A sama dengan A kuadrat lebih dari 0. Nah, untuk A kurang dari 0, maka negatif A lebih dari 0. Sehingga A kuadrat sama dengan negatif A dikali negatif A.
lebih dari 0, yang dimana negatif A dikali negatif A ini merupakan dari sifat aljabar, sehingga A kuadrat itu lebih dari 0, nah yang merupakan bilangan positif. Nah selanjutnya maka terbukti ya untuk nomor 1. Selanjutnya untuk nomor 2, 1 lebih dari 0. Yang dimana kita lihat ya untuk A kuadrat di sini kita misalkan dengan 1 kuadrat lebih dari 0, yang dimana seperti yang sebelumnya untuk jika dikalikan ya 1 dikali 1, jika dua buah bilangan dikalikan maka menghasilkan bilangan positif, sehingga 1 lebih dari 0, maka terbukti ya untuk nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3, jika N anggota bilangan asli maka N lebih dari 0. Nah di sini kita akan kita di sini akan menggunakan induksi matematika. Nah, misalkan di sini kita menggunakan angka 1. Nah, berarti 1 lebih dari 0. Yang dimana ya sudah terbukti ya sebelumnya ini merupakan bilangan positif. Nah, selanjutnya itu di sini kita akan misalkan N-nya dengan K. Maka sini K lebih dari 0. Nah, di sini kita akan membuktikan K ditambah 1 lebih dari 0. Nah, jika kan kita sudah ketahui ya 1 lebih dari 0 dan K lebih dari 0 itu merupakan bilangan positif, sehingga K ditambah 1 lebih dari 0 merupakan bilangan positif. Nah, jadi menurut prinsip matematika N lebih dari 0 di sini untuk setiap N bilangan asli, sehingga terbukti untuk nomor 3. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan soal sifat urutan. Untuk pembahasan soal yang pertama, di sini jika 0 kurang dari C kurang dari 1, tunjukkan bahwa 0 kurang dari C kuadrat kurang dari C kurang dari 1. Nah, untuk penyelesaiannya, 0 kurang dari C kurang dari 1. Nah, maka dapat dituliskan ya. Di sini kan 0 kurang dari C, maka dapat ditulis C lebih dari 0. Nah, di sini kan ya, C lebih dari 0. Dan di sini C kurang dari 1, maka dapat kita tuliskan di sini C lebih dari 1. Nah, untuk C lebih dari 1, nah dapat kita tuliskan berarti 1 dikurang C lebih dari 0. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi. Di bawah sini, jika C lebih dari 0 ya, yang ini C lebih dari 0 dan 1 dikurang C lebih dari 0. Maka, kita di sini dapat menggunakan sifat substitusi. C dikali 1 min C sama dengan, ini dapat kita kalikan air pancur, sehingga C dikurang C kuadrat lebih dari 0. Mengapa demikian? Dikarenakan, lihat di sini ya, lihat kembali ke sini, perhatikan lagi, C lebih dari 0, kan C ya, lebih dari 0, dan 1 dikurang C lebih dari 0. Nah, sehingga C dikurang C kuadrat lebih dari 0. Nah, selanjutnya untuk C dikurang C kuadrat lebih dari 0, nah dapat dinyatakan sebagai C kuadrat kurang dari C. Nah, selanjutnya perhatikan lagi untuk C lebih dari 0. Maka jika C-nya kita kuadratkan akan menghasilkan C kuadrat lebih dari 0 atau 0 kurang dari C kuadrat. Ya, dapat tulis seperti ini. Nah, karena 0 kurang dari C kuadrat dan yang ini ya C kuadrat kurang dari C, maka dapat disimpulkan bahwa 0 kurang dari C kuadrat kurang dari C. Nah, selanjutnya karena ini ya 0 kurang dari C kuadrat kurang dari C dan yang ini C kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa 0 kurang dari C kuadrat kurang dari C kurang dari 1. Maka terbukti ya untuk penyelesaian soal nomor 1 yang ini. Selanjutnya untuk pembahasan soal nomor 2, jika A, B anggota bilangan real, tunjukkan bahwa A kuadrat tambah B sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Nah, bentuk soal ini kan jika dan hanya jika. Nah, sehingga ada dua pernyataan yang perlu dibuktikan. Yang pertama itu, A kuadrat ditambah B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 dan B sama dengan 0.
Untuk pernyataan yang kedua yaitu A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka A kuadrat ditambah B sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, kita akan melakukan untuk bukti arah ke kanan. Yang pertama, jika A, B, anggota bilangan real yang memenuhi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0, maka A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Nah, di sini kita tuh memiliki syarat ya. Syaratnya itu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 0. Yang akan ditunjukkan yaitu A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mengandaikannya menggunakan kontradiksi. Menggunakan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Untuk yang A tidak sama dengan 0, maka A lebih dari 0 atau A kurang dari 0 dan B tidak sama dengan 0, maka B lebih dari 0 atau B kurang dari 0. Nah, karena A kuadrat ya dari sini, A kuadrat lebih dari 0 dan B kuadrat yang ini lebih dari 0, sehingga A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari 0. Berarti pengandaian yang ini, andaikan yang tadi ya, permisalan tadi, yaitu salah. Jadi, A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Maka terbukti. Selanjutnya, untuk bukti yang ke arah kiri. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka akan memperoleh atau dapat diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Nah, sama dengan 0. Maka terbuktikan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0. Nah, dari bukti ke arah kiri dan bukti ke arah kanan, maka terbukti bahwasanya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.